Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, para peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini hari pertama di bulan suci yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam ibadah. Dan diantaranya ini sekarang kita tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Yang akan kita tadabburi, yang akan kita renungkan pada sore ini adalah surat Al-Mulk. Dua ayat dari surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ya, merupakan surat yang diturunkan di Mekkah. Ya, surat Al-Mulk adalah surat yang diturunkan di Mekkah dan terkenal dengan nama ini, Al-Mulk. Namun dinamai juga dengan surat Tabarok. Surat Tabarok. Sebagian ulama juga menamai surat ini dengan surat Al-Waqiyah, yang menjaga, Wal Munziyah, yang menyelamatkan, Wal Mani'ah, dan yang menghalangi. Ya. Tapi yang paling terkenal adalah surat apa? Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Ya. Ayat yang pertama yang terdapat di dalam surat Al-Mulk ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak alladzi, tabarak maha suci, maha agung, yang di tangannya kerajaan dan dia atas segala sesuatu berkuasa. Ya. Tabarak dari tafa'ul dari al-barakah. Kita mengenal bahwasanya al-barakah atau keberkahan, kadang yang dimaksud atau arti daripada al-barakah, keberkahan itu adalah adanya tambahan, mengembang. Kadang juga diartikan berkah itu adalah banyak kebaikan dan selalu terus ada dalam kebaikan, dan ini sering berulang di dalam Al-Quran. Ya, dan Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berbicara tentang makna ini, bahwasanya berkah ini, teman-teman yang dimuliakan Allah beserta tadabbur Al-Quran, dua arti atau dua macam. Jadi keberkahan itu ada dua macam. Salah satunya adalah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah barokah itu adalah perbuatan Nabi, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barokatun, barokah itu adalah perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan fiilnya bisa barokah, 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 bisa mutaaddi dengan dirinya, kadang bisa juga dengan ala, kadang bisa juga mutaaddinya itu dengan fi. Ya. Dan maf'ul dari barokah
itu adalah mubarak. Maf'ul daripada baraka ini adalah mubarak. Artinya adalah yang penuh berkah. Jadi arti yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dimaksud dengan berkah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua atau macam yang kedua, keberkahan itu digandengkan kepadanya kasih sayang, kemuliaan, dan fiil daripadanya itu adalah tabarak. Fiil daripada yang disandarkan kepadanya kasih sayang dan kemuliaan, fiilnya itu adalah tabarak. Kalau keberkahan yang merupakan perbuatan Nabi SAW, fiilnya itu adalah barokah. Kalau yang kedua ini adalah fiilnya adalah tabarak. Ini adalah keberkahan yang digandengkan kepadanya, yang disandarkan kepadanya adalah kasih sayang dan kemuliaan. Tabarok ini yang digandengkan kepadanya kemuliaan dan kasih sayang tidak bisa dikatakan kepada selain Allah. Tidak pantas kecuali hanya kepada Allah Jalla wa ala. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mubarak, yang membawa berkah. Hambanya dan Rasulnya adalah yang membawa berkah, sebagaimana kepada Al-Masih Isa ibnu Maryam, sebagaimana yang dikatakan oleh ibnu Maryam yaitu Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan jadikanlah aku mubarakan penuh berkah di mana saja aku berada. Surat Maryam ayat 31. Maka barang siapa yang Allah berkahi padanya, maka dia itu adalah Al-Mubarak, yang penuh berkah. Adapun sifatnya adalah tabarak. Nah, tabarak ini kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala sendiri menyampaikan secara mutlak kepada dirinya apa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Jadi tabarok ini diartikan berarti maha tinggi. Tabarok di sini berarti diartikan maha agung. Tabarok ini dikatakan juga artinya adalah maha suci. Kudus itu adalah suci. Jadi dikatakan pula tabarok ini bahwasanya artinya namanya Allah itu, nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberkahi segala sesuatu. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang membawa keberkahan kepada segala sesuatu. Makanya kalau kita mau melakukan apapun dimulai dengan bismillah. Nama Allah merupakan keberkahan kepada segala sesuatu. Kalau kita tidak mengucapkan bismillah ketika di awal perbuatan yang kita lakukan, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Hakikat lafaz tabarok ini, jadi kita renungkan sama-sama arti dari tabarok ini, bahwasanya hakikat lafaz ini itu al-barakah adalah banyaknya kebaikan. Yang tidak ada seorang pun yang pantas dengan sifat tersebut dan perbuatan tersebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi barakallah, barakallah, semoga Allah memberkahi perbuatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepadanya, itu kepada makhluk. Kalau barokah boleh berarti kepada makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada makhluk. Kalau barokah, fi'il barokah. Tapi kalau tabarok, tabaroka, misal tabaroka, misalnya alaina, maka ini tidak boleh kepada makhluk. Ini khusus untuk Allah tabaraka wa taala. Jadi arti tabarok ini adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau fi'il baraka bisa kepada yang lain. Semoga Allah memberkahi kamu. Semoga Allah memberkahi harta kamu. Betul? Tapi kalau tabaraka, ini yang dimaksud di sini adalah khusus untuk Allah saja. Khusus untuk Allah saja, yaitu maha besar keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maha besar kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maha banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala atau yang selain itu. Inilah yang dimaksud dengan arti tabarok, maha suci Allah. Adapun yang fiilnya barokah bisa kepada makhluk, semoga Allah memberkahi kamu. Bisa kepada harta, semoga harta kamu menjadi berkah. Tapi kata-kata tabarok ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu arti tabarok. Tabarok, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tabarok, maha suci, maha tinggi, maha besar keberkahan Allah yang di tangannya, yang di tangannya kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil al-mulk, kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya sekali lagi, tabaraka tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Tabarak ini hanya boleh ditujukannya itu untuk Allah saja. Tabarak ya fulan tidak boleh. Kalau ada di antara kita yang berbahasa Arab udah bagus bahasa Arab, tabarakallah ya fulan anta ya fulan tabarakta tabarak alaina ya fulan. Salah. Itu hanya untuk Allah saja. Kalau untuk makhluk, barakallahu fiik, barakallahu fi umrik, barakallahu fi malik, barakallahu fi rizki, kepada makhluk. Tapi tabarok ini hanya untuk Allah saja. Ya. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang yang datang lalu dikatakan ya kepada seseorang itu tatkala datang bahwasanya halat al barakah bimaji'i, keberkahan dengan sebab kedatanganmu, atau seperti ungkapan-ungkapan yang demikian. Ini tidak lepas dari rekomendasi berlebih-lebihan. Mengkabarkan dengan suatu perkara, tidak ada pengetahuan bagi yang mengatakan kepada dia ketika kedatangan seseorang datang keberkahan. Keberkahan dengan sebab kedatanganmu. Pas datang orang, keberkahan dan menghampiri kita dengan sebab kamu. Ini suatu hal perkataan yang agak sedikit berlebih-lebihan. Ada sedikit berlebih-lebihan karena tidak tahu bahwasanya yang datang ini merupakan keberkahan, nggak tahu. Walaupun bisa terjadi juga dengan sebab datangnya orang itu menjadi suatu keberkahan, tapi ilmunya dikembalikan kepada Allah, tidak menjadi suatu kepastian bahwasanya dengan datangnya seseorang merupakan suatu keberkahan. Adapun
Apa yang dikatakan oleh siapa? Isa ibnu Maryam, wa ja'alani mubarakan. Semoga Allah menjadikan aku membawa keberkahan. Sebagian ulama salaf mengatakan itulah di antara makna keberkahan, yaitu bisa jadi keberkahan itu datang dengan sebab adanya seseorang atau sebagian orang, menjadi penyebab yang menyebabkan datangnya seseorang itu mengajarkan kebaikan, memberikan pemahaman kepada manusia tentang agama-agama mereka, atau seperti itu. Berarti dengan sebab adanya seseorang itu membawa keberkahan, bisa jadi menjadi keberkahan di suatu negeri, dia menjadi suatu keberkahan dengan datangnya seseorang di suatu kampung. Di satu sisi bisa jadi datangnya seseorang itu menjadi keberkahan. Makanya dikatakan datangnya si fulan itu menjadi keberkahan. Bisa jadi seperti itu. Makanya Isa ibnu Maryam mengatakan, wa ja'alni mubarakan, ya Allah jadikanlah aku menjadi keberkahan. Bisa jadi seseorang menjadi berkah dengan menikahi seorang perempuan, menjadi banyak hartanya dengan menikahi seorang perempuan, menjadi banyak anaknya dengan menikahi seseorang. Jadi dengan sebab seseorang itu bisa menjadi keberkahan atas seseorang. Akan tetapi untuk dikatakan lebih luas lagi lafaz ini, apabila ada seseorang yang mengunjungi seseorang lalu mengatakan telah datang keberkahan, telah datang kepada kami keberkahan dengan suatu kemestian seperti itu, maka itu menjadi suatu hal yang berlebih-lebihan. Karena mengkabarkan suatu perkara yang tidak diketahui oleh seseorang. Tapi betul kalau dengan adanya misal menikah dengan seorang menjadi keberkahan. Adanya seseorang di suatu kampung, ustadz, menjadi keberkahan dengan mengajarkan ilmu, menjadi suatu keberkahan, betul. Tapi kalau seandainya kita berlebih-lebihan dengan ucapan yang dikatakan oleh kita tatkala seseorang yang mengunjungi kepada kita, telah datang keberkahan kepada kami, itu ada suatu tazkiyah, berlebih-lebihan kepada orang tersebut. Bisa dipahami? Ya. Itu berkenaan dengan tabarok, merenungkan arti tabarok. Bahwasanya kita bisa simpulkan bahwasanya tabarok itu hanya khusus untuk Allah. Adapun fiil daripada barokah bisa kepada makhluk. Barakallahu fi, barakallahu fi malik. Adapun tabarok ini hanya dikhususkan untuk Allah saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha agung Allah, yang di tangannya kerajaan, dan dia Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Ya. Kemudian yang perlu kita renungkan setelah itu ayat yang kedua, yaitu firman Allah Jalla wa Ala, alladzi khalaqal mauta wal hayat, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dengan ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya kematian itu perkara yang ada, yang sudah ada. Karena kematian itu
adalah makhluk. Karena kematian itu diciptakan. Dan arti ayat ini bahwasanya Allah telah menjadikan atau mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Untuk apa? Untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka, di antara kita makhluk, kita itu makhluk Allah, yang paling baik amalnya? Sebagaimana dalam ayat yang lain, bagaimana kamu kufur kepada Allah, padahal dulu kalian itu adalah mati, tidak ada, lalu diadakan menjadi ada, menjadi hidup. Dalam surat Al-Baqarah. Maka dinamai, kalau hal yang pertama yaitu tidak ada. Tidak ada itu merupakan kondisi yang pertama, keadaan yang pertama, yaitu kematian. Alladzi khalaqal maut. Allah yang menciptakan kematian. Itu adalah kondisi yang pertama, yaitu tidak ada, yaitu kematian. Dinamai setelah kematian itu adalah an-nas'ah, tumbuh, yaitu kehidupan. Jadi setelah tidak ada, setelah kematian, kemudian timbul setelah itu, yaitu kehidupan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian. Jadi dinamai hal yang pertama yaitu tidak ada mautan, kematian. Jumlah ini, kata ulama, terkandung padanya arti atau jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan, muqaddar. Kenapa alasannya didahulukan kematian di atas kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dan kehidupan. Kenapa di sini kok didahulukan kematian daripada kehidupan? Karena biasanya yang ada di benak kita bahwasanya kematian itu setelah hidup. Biasanya bahwasanya kematian itu terjadi setelah kehidupan. Kenapa tidak dikatakan di sini dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian? Tapi Allah di sini mengatakan Allah yang menciptakan mati dan hidup. Nah, kenapa didahulukan oleh Allah di dalam ayat ini kematian dulu sebelum kehidupan? Maka Ibnu Katsir di dalam memberikan jawaban, maka yang dinamai dengan hal yang pertama yaitu Adam, tidak ada, yaitu kematian, di mana kondisi manusia itu ada di alam yang tidak ada. Alam yang tidak ada inilah yang dimaksud dengan kematian. Ini menurut salah satu pandangan dari pandangan para ulama. Ya. Kemudian yang paling dekat dengan perkataan ini, bahwasanya yang dimaksud dengan tidak ada itu adalah di alam nutfah. Alam nutfah, mani. Atau yang seperti dengan itu, sebelum ditiupkannya ruh.
Maka sebelum ditiupkan ruh, yaitu alam tidak ada atau alam nutfah, merupakan kematian. Makanya ini sebagai jawaban bahwasanya di alam kematian itu adalah mayit, maut. Dan orang Arab biasanya mengungkapkan secara umum kematian itu yang tidak ada ruhnya. Kematian itu adalah yang kosong dari nyawa. Itulah yang dimaksud dengan kematian. Ya, makanya didahulukan di sini kematian sebelum kehidupan. Makanya didahulukan kematian dalam ayat ini sebelum kehidupan. Ada sebagian ahli ilmu juga yang menjawab bahwasanya didahulukan kematian di atas kehidupan karena dengan alasan ada keterkaitan dengan jawaban yang pertama tadi sebenarnya. Al-aslu, asal itu adalah tidak hidup. Al-aslu, asal itu adalah tidak ada kehidupan. Makanya didahulukan kematian dulu, karena asal itu tidak ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah muncul baru, yaitu apabila ditiupkan padanya ruh, jadilah hidup. Ya, jadilah kehidupan. Jadi ada sebagian ulama lagi, kita sedang merenungkan ayat ini, yang mengatakan bahwasanya kenapa didahulukan kematian dalam ayat ini sebelum hidup. Bahwasanya kematian itu lebih dekat kepada dalil-dalil yang menunjukkan akan kekuasaan. Dalil yang menunjukkan akan kekuasaan kematian itu. Makanya surat ini terkandung atau mencakup dalil-dalil yang menunjukkan akan kekuasaan Allah. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Dan apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala balas bagi mereka, bagi yang baik dari mereka dan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka Allah Jalla wa'ala akan membalas sesuai dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Maka surat ini, yaitu surat Al-Mulk ini, berputar berkenaan dengan arti ini, tentang kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Jadi, makanya sebagian ulama diantaranya adalah Muqatil, yaitu mengatakan bahwasanya penciptaan kematian yaitu nutfah, air mani, wa alaqah, segumpal darah, wa mudghah, segumpal daging, khalaqal maut, Allah menciptakan kematian. Itu nutfah, dianggap kematian karena belum apa? Belum ditiupkan ruh. Alaqah disebut kematian. Kenapa? Karena belum ditiupkan ruh. Mudghah, kenapa disebut kematian? Karena belum ditiupkan ruh. Bukankah kita mengetahui 120 janin itu 40 hari apa? Nutfah, ya. Kemudian 40 hari 4 bulan 3 berapa? Intinya jadi 120, jadi 4 bulan. Ya, 40 ya. 40 nutfah. Ini disebut mati karena tidak ada. Renungan, kita sedang merenung. Alaqah, segumpal darah, kematian karena tidak ada. Mudghah disebut
kematian, karena belum ada. Baru disebut ada kehidupan itu setelah ditiupkan ruh, setelah 120 hari, barulah itu yang dimaksud dengan kehidupan. Masya Allah ya, para ulama. Ini jawaban-jawaban kenapa Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan. Khalaqal maut, Allah telah menciptakan kematian. Ya. Khalaqal maut. Ya. Jadi di sini nyawa, setelah itu timbul baru. Asalnya itu adalah kematian. Asalnya tidak ada kehidupan. Ketika dibentuk ruh, baru datang kehidupan. Makanya didahulukan kematian, karena asal pertamanya itu adalah kematian, tidak ada. Makanya didahulukan kematian sebelum kehidupan. Itu jawaban kenapa didahulukan kematian sebelum kehidupan. Bisa dipahami perenungan ayat ini? Iya, Masya Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau lagi nggak saum biasanya minum. Sat. Ya, betul nggak? Biasanya minum, sekarang enggak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Khairu amala, yang paling baik amalannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ajlan. Tidak dikatakan yang paling banyak amalannya, tapi yang Allah katakan adalah yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Jadi artinya Allah menciptakan kalian, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ibtila adalah ujian. Ujian untuk apa? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ya. Jadi Allah menciptakan kematian, ya, dalam rangka untuk menguji makhluk. Bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka beramal. Ya. Ya, seperti itu. Jadi ayat ini seperti firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan, mengadakan mereka itu manusia untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Siapa mereka yang paling menghambakan dirinya kepada Allah. Siapa yang paling baik amalannya itu adalah siapa yang paling baik ibadahnya. Ya, kalau ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lebih umum kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau di sini lebih khusus. Ya, ahsan itu adalah sekat tabdil, yang paling baik. Makanya ibrah itu di dalam amalan itu adalah baiknya amalan, bukan banyaknya amalan. Jadi ibrah di dalam amalan itu adalah baiknya amalan. Sekali lagi, ibrah yang dianggap itu adalah bukan banyaknya amalan, tapi bagaimana amalan itu baik. Gitu. Baik yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang cukup dengan diri kita sendiri seperti sholat, atau ibadah-ibadah yang bisa manfaatnya juga kepada orang lain seperti sedekah dan contoh-contoh yang lainnya seperti menulis karangan buku gitu,
menulis buku, bukan dilihat banyaknya tulisan, bukan, tapi yang paling baik amalannya yang dianggap itu bukan banyaknya tulisan yang ditulis, ya, baiknya, banyaknya ibadah yang diperbuat, baik sholatnya, baca Al-Qur'annya, bukan itu, tapi baiknya di dalam beramal itu yang dianggap. Jadi yang dianggap bukan banyaknya kitab, wah di rak-rak kitab, banyaknya tulisan, karangan-karangan yang ditulis yang tersebar, banyaknya dakwah, pelajaran, durus gitu, pelajaran yang disampaikan, ceramah yang disampaikan, atau program-program yang dilakukan oleh seseorang banyak sekali. Bukan itu yang dilihat, tapi sempurnanya amalan, baiknya amalan, baiknya amalan. Yaitu karena tujuannya Allah menginginkan amalan yang dia lakukan itu apa yang ada di sisi Allah, bukan pujian manusia atau takut dicela manusia, tapi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, rakus dengan apa yang di tangan Allah, bukan rakus dengan apa yang di tangan manusia. Kalau seandainya banyak program yang dilakukan tapi rakusnya itu biar dipuji oleh orang lain, aduh, nggak lulus itu, nggak. Hafalannya tapi tujuannya tomak, rakus dengan apa yang di tangan manusia, itu bukan baik. Walaupun banyak hafalannya, banyak dakwahnya, banyak tulisannya, tapi bukan karena mengharapkan apa yang di sisi Allah. Bukan itu yang dimaksud. Liyabluwakum, bukan banyaknya dakwah, banyaknya ibadah, banyaknya tulisan, banyaknya program, tapi siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Gitu. Ya, begitu pula dalam masalah ibadah. Bukanlah yang ibadah yang dianggap itu banyaknya sholatnya, banyak sujudnya, bukan. Gitu. Akan tetapi yang dianggap, ya, di samping ibadahnya banyak, sholatnya, sujudnya, baca Al-Qur'annya, dengan menghadirkan niat karena apa yang ada di sisi Allah, menghadirkan kehusyuan, melakukan amalan yang dilakukan itu sesuai dengan yang disyariatkan. Makanya kata Fudail bin Iyad ketika ditanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Akhlasukum wa aswabukum, kata Fudail yang ini, yang paling ikhlas di antara kalian dan yang paling benar, berarti yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dilihat banyaknya, tapi yang paling ikhlas di antara kalian dan yang paling cocok dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukanlah yang dianggap itu banyaknya haji, banyaknya umroh, tapi semuanya untuk dunia. Umroh bolak-balik, menggaitin pergi haji, pergi umrah, hanya tok seperti wah bolak-balik terus. Itu bisa. Sesungguhnya bukan itu, bukan di itu sebenarnya, bukan banyaknya haji, bukan banyaknya umrah, banyaknya berjihad, tapi yang dianggap itu adalah perbaikan amalannya. Bagaimana umrohnya betul-betul lurus niatnya, hajinya lurus, hajinya niatnya, menuntut ilmunya bukan banyaknya menuntut. Bagaimana perbaikan amalan yang dilakukannya, niatnya ketika menjalankan amalan itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah paham? Kemudian setelah itu ini yang Allah mengatakan wa huwa al-aziz al-ghafur. Dia Allah yang maha gagah. Dia Allah yang maha pengampun, yang maha agung, yang maha gagah. Di samping itu digandengkan dengan nama Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun bagi siapa saja yang bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bagi siapa saja yang kembali kepada Allah setelah dia berbuat durhaka kepada Allah, setelah dia menyelisihi perintah Allah. Iya betul, walaupun Allah adalah maha perkasa, namun di samping itu Allah Jalla wa'ala maha pengampun, maha penyayang, maha memaafkan. Jadi menggabungkan antara dua nama ini, ya, Al-Aziz merupakan salah satu nama di antara nama Allah. Al-Ghafur merupakan salah satu nama di antara nama Allah. Sifatnya adalah Al-Izzah, kemuliaan. Sifatnya adalah Ar-Rahmah, kasih sayang, begitu. Ya. Ini ketika digabungkan antara kegagahan dengan bentuk ampunan dan kasih sayang, ya. Kenapa? Kadang orang memiliki pemahaman ketika disebutkan maha perkasa, maha gagah, maka kalau maha perkasa, maha gagah, akan ada padanya ada padanya kegagahan itu akan ada balasan, akan ada siksaan, karena dia itu adalah maha gagah. Namun ketika disebut setelah itu bersamanya adalah Al-Ghafur, di samping Allah itu maha cepat siksaannya karena Allah maha gagah, maha perkasa. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan maha ampun, maha penyayang. Jadi maha pengampun kadang disertakan dengan maha gagah. Itu bagi Allah, tapi tidak terjadi bagi manusia, bagi makhluk. Karena kalau bagi makhluk itu ketika memaafkan itu bukan karena kegagahan, bukan karena keperkasaan memaafkan itu, karena dia lemah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha gagah bukan karena lemah, bisa menyiksa. Namun Allah memiliki sifat kasih sayang, dan kasih sayang Allah lebih besar daripada siksaannya. Subhanallah, bukan karena kelemahan Allah. Jadi Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi kepada orang yang kembali kepada Allah, yang bergegas menuju Allah. Dan saatnya di bulan Ramadan itu untuk bergegas kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini bulan yang lebih baik bagi kita. Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, mudah-mudahan selepasnya bulan Ramadan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya Al-Ghafur, di samping ada Al-Aziz, agar kita ini tidak putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak putus asa dari anugerah Allah Jalla wa'ala. Walaupun dosa-dosa kita itu banyak, sebanyak buih lautan, banyak sekali. Ya, agar kita tidak putus asa bagi siapa saja yang memiliki banyak dosa. Ya, walaupun betul Allah maha gampang, maha perkasa untuk menyiksa orang-orang yang berdosa, di samping itu Allah itu banyak pengampunannya,
banyak ampunannya. Bahkan ampunan Allah lebih besar. Kasih sayang Allah itu lebih banyak daripada siksaannya. Subhanallah, begitu indahnya digabungkannya nama Al-Aziz Al-Ghafur dalam ayat ini. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kita itu tidak lepas dari dosa, wa huwal azizul hakim. Namun dengan sebab itu janganlah kita putus asa dengan segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Iya betul, Allah Maha Perkasa, Allah Maha akan menyiksa hambanya yang berbuat dosa. Tapi Allah juga Maha banyak kasih sayangnya, Maha banyak pengampunannya. Jadi akhirnya orang yang sebesar apapun dosanya, bahwasanya pintu taubat itu terbuka. Dan di bulan Ramadan ini, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarr aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Bagi yang memiliki hati yang baik, yang bersih, yang istiqomah, sambutlah bonus-bonus bulan Ramadan. Gimana diampuni dosa-dosa, dilipat gandakan pahala, dibebaskan dari api neraka, disambut. Wa ya bagiyas syarr, yang selalu terus orang yang selalu banyak melakukan keburukan, hatinya selalu berada dalam keburukan. Jangan putus asa, harus berhenti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Jangan putus asa. Maka kesempatan di bulan Ramadan itu terbuka lebar bagi orang-orang yang mau bertaubat. Terbuka bagi orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Demikian tadabbur dua ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mulk. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dengan pemahaman yang kita pahami di tadabbur Al-Quran kali ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya sendiri yang menyampaikan untuk berusaha merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada teman-teman peserta tadabbur Al-Quran pada hari pertama di bulan Ramadan ini. Demikian, insyaallah tunggu sampai kita buka puasa sambil berkenalan antara satu dengan yang lain, sambil tidak apa-apa tanya jawab juga. Tapi antara kita itu jangan sampai ngaji terus sudah 10 tahun 20 tahun ternyata tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya di samping kita duduk-duduk menjelang ngabuburit ngilmu. Apa ngilmu itu? Ngabuburit berilmu. Biasanya ngabuburit itu di Golodok, jalan-jalan di mana sambil cuci muka, cuci mata gitu kan. Sekarang mah Al-Quran yang kita baca, kita tadaburi, kita renungkan akan menambah keimanan. Ngabuburit berilmu, ngilmu. Insya Allah program ini akan selalu hadir terus di setiap bulan Ramadan. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.